Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Hadirin rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Fat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di subuh yang pertama ini kita telah berikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerima dan mencicipi juga menikmati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sahur tadi subuh dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Tentunya sholat berjamaah pada awal Ramadan ini begitu istimewa karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada kita sehingga kita hikmahnya bisa salat berjamaah di rumah masing-masing. Namun tentunya insya Allah jangan berkecil hati, walaupun sholat subuh dilaksanakan di rumahnya masing-masing, tapi insya Allah karena kita terbiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tapi dengan kondisi sekarang ini ulama dan umara menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh di rumah masing-masing. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sama seperti antum semua sholat berjamaah di masjid. Yang terpenting adalah mari kita jaga kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Di minimal di bulan Ramadan ini kita istiqomahkan kebaikan tersebut. Dan kita ajak keluarga kita untuk mencicipi dan senantiasa beristiqomah dalam kebaikan. Karena itu merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wabil khusus para lelaki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Tugas kita untuk menjaga dan mengajak keluarga kita, diri kita untuk terbebas dari api neraka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengistiqomahkan dalam kebaikan. Salah satunya adalah kita senantiasa beristiqomah dalam berjamaah, terutama dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada salah satu doa yang senantiasa Rasulullah SAW istiqomahkan selama bulan Ramadan ini, dan seyogyanya kita semua juga senantiasa membaca doa ini. Apa doanya? Yaitu Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan juga sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah semua amal-amalanku, amalan kami dan keluarga kita selama bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengistiqomahkan doa tersebut sehingga amal-amalan kita di bulan Ramadan tidak sekedar Allah terima, juga pahala-pahala yang Allah janjikan, yang Allah lipat gandakan itu juga dapat kita raih bersama keluarga kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, di ceramah subuh yang pertama ini saya akan bercerita tentang pada suatu saat Ali bin Abi Thalib pulang dari pekerjaannya, tetapi dia tidak membawa 1 dinar atau 1 dirham pun uang ke rumahnya. Kemudian singkat cerita beliau datang ke rumah dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Fatimah. Kemudian Fatimah menjawab, Waalaikumsalam ya Ali. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata kepada Fatimah, wahai istriku Fatimah, katanya, mohon maaf, pada hari ini aku tidak membawa sepeser pun, ya, 1 dirham atau 1 dinar pun uang untuk membeli makan yang kita bisa makan. Apakah ada sesuatu yang kita bisa makan di rumah? Fatimah menjawab, tidak ya Ali, katanya. Kemudian Fatimah berkata, wahai Ali, aku mempunyai sedikit uang yang dihasilkan aku hasil dari menenun bulu domba. Ya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata seorang istri boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah. Itu juga yang dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra. Dia membantu Ali radhiyallahu an dalam mencari nafkah, tetapi yang dia dapat tidak banyak, hanya cukup untuk membeli makanan untuk cucu Rasulullah tercinta yaitu Hasan dan Husain. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib dia ke pasar membawa uang yang diberikan oleh Siti Fatimah untuk beri makanan yang hanya cukup untuk berdua untuk Hasan dan Husain.
Ketika Ali pulang dari pasar dengan membawa makanan yang cukup untuk Hasan dan Husain contoh Rasulullah tercinta, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang pengemis yang menghampiri Ali. Wahai Ali, apakah yang kau bawa itu makanan? Ali radhiyallahu an kemudian berkata, iya wahai pengemis. Emang kenapa? Ali katanya, aku bersama keluargaku dan anak-anakku sudah 2 hari tidak makan, tidak ada sedikit pun makan yang kau bisa makan, sehingga aku dan keluargaku bersama anak-anakku, 2 orang anakku, aku tidak makan 2 hari. Bolehkah Ali makanan itu aku bawakan untuk aku dan keluargaku? Ali bin Abi Thalib luar biasa. Dia tidak berpikir panjang setelah dihampiri oleh pengemis tersebut. Singkat cerita, Ali memberikan makanan yang untuk Hasan dan Husain itu kepada pengemis itu. Hadirin rahimakumullah. Ini bisa kita ambil suatu hikmah. Pertama seperti ini, bahwa pada zaman Rasulullah, ketika ada seorang pengemis itu mengemis, itu benar-benar dia butuh, dan itu dia benar-benar terpaksa, dia harus mengemis untuk mencari nafkah karena tidak punya daya dan upaya untuk melakukan hal lain. Dia tidak ada daya upaya, dia tidak punya tenaga, tidak punya harta untuk membeli makanan. Sehingga zaman Rasulullah, ketika ada seorang pengemis itu datang, itu menjadi suatu kewajiban untuk dikasih. Karena seorang pengemis pada zaman Rasulullah itu benar-benar dia orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun untuk dia makan. Dikisahkan pada suatu saat datang kepada Rasulullah seorang fakir miskin. Wahai Rasulullah, aku bersama keluargaku sudah 1 hari 1 malam tidak makan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, karena Rasulullah tahu bahwa dasarnya orang ini adalah bukan pengemis. Kata Rasulullah, wahai fulan, adakah sesuatu yang bisa engkau jual di rumahmu? Ada ya Rasulullah, aku tinggal mempunyai 1 harta. Apa itu? Aku punya di bejana tempat air yang terbuat dari tembaga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bawalah tembaga itu. Singkat cerita, tembaga itu dibawa. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya di majelis taklim, wahai para sahabatku, katanya, siapa yang akan membeli bejana ini yang terbuat dari tembaga untuk sebulan ini? Tawaran yang tertinggi, aku akan berikan bejana ini. Dan insya Allah, barang siapa yang meringankan beban saudaraku di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Kemudian singkat cerita, lakulah bejana itu dengan 4 dirham. 1 dirham setara dengan 70.000. Dari kalau sekarang tempat air dan tembaga itu laku dengan 280.000. Rasulullah uangnya itu bagi 2. Yang satu Rasul berikan makanan untuk saudara, untuk keluarganya. Yang satu, yang setengahnya lagi, uangnya itu Rasul berikan kampak dan tali agar si fulan ini, si keluarga ini bisa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya, kebutuhan keluarganya. Itulah Allah, bagaimana apa yang dilakukan Ali ketika memberikan makanan itu kepada pengemis, karena benar-benar pengemis itu dia tidak punya apa-apa, tidak daya tidak upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Singkat cerita, Ali radhiyallahu an itu pulang ke rumahnya. Kemudian dia bercerita kepada Siti Fatimah Az-Zahra, istrinya. Apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah, ketika Ali radhiyallahu an bercerita kepada Siti Fatimah Az-Zahra tentang apa yang sudah dilakukannya, karena Siti Fatimah adalah seorang yang soleh yang dijamin surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun kemarahan kekecewaan. Siti Fatimah hanya tersenyum dan, wahai Ali suamiku, apa yang kau lakukan itu udah luar biasa. Bayangkan kalau itu terjadi kepada istri-istri kita atau kepada diri kita, ketika kita tidak mempunyai sedikit pun makanan dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita memberikan rizki yang Allah berikan makanan itu hanya cukup untuk diri kita dan keluarga kita. Di tengah-tengah jalan kemudian ada fakir miskin bertangin kepada kita, apakah kita mampu memberikan itu? Apakah kita akan mampu melakukan apa yang seperti Ali radhiyallahu anhu itu lakukan? Tentunya itu jadi pertanyaan buat diri kita dan saya wabil khusus, belum tentu. Dan bagaimana kalau kita bisa melakukan itu dan kita bilang kepada istri kita, sementara istri kita bekerja, dan dia wanti-wanti bahwa uang itu hanya dibelikan makanan untuk anak-anak kita. Sementara ketika kita pulang, kita datang dengan keadaan tangan hampa karena makanan telah kita berikan kepada fakir miskin yang telah tidak makan 2 hari. Apa yang terjadi dengan istri-istri kita? Tentunya kita berharap istri-istri kita mau sikap seperti Siti Fatimah Az-Zahra. Tapi bagaimana? Hanya kita bisa menjawab. Bagaimana seandainya itu terjadi kepada istri kita? Tentunya istri kita akan marah tentunya. Karena begitu
Tolongnya kita mungkin suamiku sudah tahu anak kita sejak kelaparan, kau memberikan kepada orang lain. Tapi naramakumullah, itu tidak terjadi terhadap keluarga Ali radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Singkat cerita, Fatimah itu tersenyum. Wahai Ali, apa yang kau lakukan sudah tepat. Kita ini baru hari ini beberapa saat saja belum makan bersama anak-anak kita. Tetapi fakir miskin itu bersama anaknya sudah 2 hari belum makan. Singkat cerita, Siti Fatimah berdiskusi dengan Ali. Terus bagaimana? Wahai Fatimah, aku akan mendatangin kakeknya Hasan dan Husain. Apakah ridho kakeknya Hasan dan Husain melihat cucu kesayangannya tidak makan sehari pun? Oh iya, setuju, kata Siti Fatimah. Maka singkat cerita, aku akan mendatangin Rasulullah SAW ke masjid. Hanaramakumullah, di tengah perjalanan tiba-tiba radhiyallahu an bertemu seorang Arab Badui atau Arab gunung yang tinggi hitam, kemudian dari tata krama kan biasa kasar gitu. Tapi bukan berarti dia jelek dalam etikanya, tapi karena orang gunung seperti itu, orang Arab Badui itu. Singkat cerita, orang Badui itu membawa himar. Himar itu adalah seekor unta yang merah yang besar sekali, yang saat itu nilainya cukup tinggi untuk unta yang merah dan besar itu. Kemudian si orang Arab Badui itu bertanya, wahai apakah engkau Ali, mantunya Rasulullah SAW? Benar wahai orang Arab Badui. Apa yang akan kau lakukan, katanya. Wahai Ali, aku akan menjual unta ini, tetapi aku tidak punya waktu. Kemudian aku hanya punya waktu sedikit untuk ke pasar, dan orang-orang, kalau aku jual ini atas nama aku, maka ini akan ditawar dengan murah, karena aku orang gunung. Wahai Ali, maukah engkau menjualkan unta ini untuk aku? Baik, kata Ali. Berapa akan kau jual? Aku akan jual unta ini sebesar 200 dinar kepadamu, tapi kau jual unta ini 400 dinar. Kata orang Arab Badui itu. Loh, kenapa? Yang 200 dinar untuk kamu. Ali radhiyallahu anhu itu tahu bahwa unta ini jangan 400 dinar, dia jual 1000 dinar, minimal 800 dinar itu laku, katanya. Loh, kenapa kau jual seperti itu? Ali, aku kebutuhanku hanya segitu, dan aku akan memberikan hadiah ini untuk kamu setengahnya. Baik, kata Ali radhiyallahu an. Singkat cerita, Ali tidak jadi menemui Rasulullah. Dia pergi ke pasar. Di pasar, ternyata dia ketemu dengan seorang Arab Badui juga yang kaya raya. Kemudian Arab Badui itu berkata, wahai Ali, apakah ini untamu? Bukan, ini adalah unta saudaraku dari Badui, katanya. Berapa akan kau jual? Ini akan aku jual 400 dinar. Wah, 400 dinar? Yang benar nih Ali. Betul, wahai Fulan, katanya. Aku berani kasih ini minimal 800 dinar, katanya. Bagaimana kalau aku beli 800 dinar? Tapi Ali tidak mau. Wahai saudaraku, karena aku sudah berjanji kepada pemilik unta himar ini, aku hanya akan menjual 400 dinar saja. Ini bagaimana? Ini luar biasa, dan barakallahu. Ada beberapa pelajaran di sini. Dalam transaksi muamalah dalam Islam itu seperti itu. Niat transaksi atau kesepakatan yang telah dibuat awal itu begitu penting dipegang. Jadi dalam transaksi muamalah yang diajarkan oleh Islam, salah satunya diajarkan oleh Ali radhiyallahu an kepada kita, bahwa komitmen pertama dalam bermuamalah itu lebih penting, dan keberkahan dalam bermuamalah itu harus menjadi tujuan pertama daripada profit itu sendiri. Karena luar biasa, di dalam Islam mengajarkan bahwa profit ketika kita bermuamalah berbisnis seharusnya tidak terorientasi terhadap dunia saja. Dalam bermuamalah, seyogianya dalam agama Islam, kita harus mempunyai 2 orientasi dalam berbisnis. Pertama, yang harus kita cari adalah keberkahan dunia dan akhirat. Yang kedua, baru profit yang bersifatnya duniawi. Kadang-kadang di akhir zaman seperti ini, orang itu sudah tidak memikirkan lagi profit yang sifatnya ukhrawi, keberkahan sudah tidak dipikirkan lagi, tetapi profit yang sifatnya duniawi saja yang mereka pikirkan. Padahal radhiyallahu sebanyak apapun harta yang kita punya, ketika kita meninggal tidak akan sedikit pun kita akan bawa. Dan kita lupa bahwa semakin banyak harta yang kita punya, maka semakin besar hisaban yang akan kita terima di akhirat nanti. Dan itu cukup berat.
Marilah kita kembali kepada yang tadi. Bagaimana Ali ketika dia mendapatkan menjadi seorang maklar dalam menjual unta, ditawar unta itu 2 kali lipat harganya dari harga yang sepakati dia bersama orang Badui tadi. Tapi Ali tidak mau karena sudah berkomitmen. Dia tidak mau mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Padahal bayangkan, bagaimana kalau kita mempunyai 1 unit mobil yang kita janjikan kepada teman kita, kalau kita disuruh teman kita menjual mobil, 1 unit mobil, taruhlah mobil itu misalnya Toyota Innova. Kemudian teman kita, tolong mobil ini jual misalnya seharga 200 juta. Padahal mobil itu bisa laku 400 juta. Dan dia berkata, maksimal kamu jual 250 juta ya, 50 jutanya buat kamu. Baik katanya. Tiba-tiba ketika kita mau jual mobil itu ada yang jual, ada yang menawar 400 juta. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita tidak akan mensia-siakan itu, kita ambil yang 400 juta karena kita berpikir loh kita punya profit 200 juta sama seperti pemiliknya. Itu yang kita lakukan. Kalau kita masih seperti itu, mungkin secara dunia kita dapat, tetapi secara akhirat kita tidak akan berkeberkahan. Dan uang yang kita punya dari hasil penjualan mobil itu walaupun besar sifatnya, itu hanya sifat duniawi saja, tidak akan membawa keberkahan kebaikan di akhirat, malah akan membebani kita di akhirat ketika kita menghadapi yaumil mizan, hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmakumullah. Dalam berbisnis kita ikuti apa yang diceritakan oleh radhiyallahu an, bagaimana ketika unta itu ditawar 800 dinar. Ali tidak mau karena sudah berkomitmen kepada pemiliknya, itu hanya akan dijual 400 dinar saja. Singkat cerita, hadirin rahimakumullah, dibeli dengan 400 dinar oleh orang Badui yang kaya itu. Kemudian Ali radhiyallahu an mencari-cari si Arab Badui itu yang mempunyai unta itu di pasar, karena janjinya dia akan ketemu di pasar di suatu titik. Tapi Ali tidak menemukan orang Badui itu. Apa yang terjadi? Akhirnya Ali mengambil haknya yang 200 dinar. Yang 200 dinar lagi dia pegang. Dia akan mencari seorang Badui itu, dia akan menyerahkannya. Akhirnya Ali belanjalah dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Tidak berlebih-lebihan. Banyak di sini hanya sesuai dengan kebutuhan dia, Siti Fatimah dan anaknya tercinta Hasan dan Husain. Dia membawa makanan ke rumahnya dengan bawa sisa uang yang sisa hasil dari belanja dan 200 dinar yang milik si fulan orang Badui itu. Apa yang terjadi rahimahullah? Siti Fatimah kaget. Saya kaget dengan apa yang Ali bawa. Tadi Ali pulang dari pasar dengan awalnya membawa uang, tetapi dia tidak membawa makanan. Yang kedua, Ali pergi mau ke masjid, tetapi dengan tidak membawa apa-apa, tapi pulang dengan membawa banyak makanan. Siti Fatimah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali menceritakanlah apa yang terjadi tadi. Kemudian Siti Fatimah Zahra menyarankan kepada Ali, wahai Ali suamiku, apa yang telah engkau perbuat dan apa dengan sisa uang ini, sebaiknya kau konsultasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terbebani dengan harta ini. Akhirnya radhiyallahu an berangkatlah kepada menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali mau sampai ke Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah keluar dari Masjid Nabawi, kemudian dengan wajah tersenyum. Ali radhiyallahu an terheran-heran apa yang terjadi dengan Rasulullah. Kemudian sebelum Ali cerita, niatnya Ali mau bercerita kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sudah tahu ternyata apa yang terjadi dengan Ali. Rasul berkata, wahai menantuku Ali, katanya, tahu enggak apa yang telah terjadi kepadamu? Iya ya Rasulullah, Rasul dan Allah itu lebih tahu segalanya daripada aku, kata Ali radhiyallahu an. Wahai Ali, tahukah engkau ketika engkau tadi menyerahkan makanan untuk cucuku kepada fakir miskin yang telah 2 hari tidak makan bersama keluarganya, dan kau serahkan itu, ketika kau serahkan itu, maka arasnya Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit bergetar, kata Rasulullah SAW, bergetar sehingga para malaikat terheran-heran, apa yang terjadi ya Allah, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di bawah sana telah terjadi suatu amalan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh abiku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ali radhiyallahu an yang telah memberikan sedekah di tengah kesempitannya. Hadirin rahimakumullah, ingat, ciri-ciri orang beriman bertakwa adalah ketika dia bisa bersedekah di tengah hatinya lapang ataupun di tengah dia sedang dalam sempit.
Itulah orang bertakwa. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjelma menjadi fakir miskin itu, kata Rasulullah. Dan kemudian Jibril Mikail menjelma menjadi orang Badui, kata Rasulullah SAW. Tahukah Ali, siapakah yang membawa unta itu? Itu adalah Mikail yang telah bertransaksi dengan kamu, karena kamu telah berani bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyalahkan seluruh apa yang kau punya untuk kau jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mengutus Mikail untuk membalas kebaikanmu. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah minimal akan ganti 10 kali lipat dengan serupa, minimal dengan yang serupa. Bayangin, itu minimal 10 kali lipat. Maka Allah telah menunaikan janjinya itu, wahai Ali. Dan tahukah siapa yang telah membeli untamu, wahai Ali? Kata Rasulullah, itu adalah Jibril yang telah menjelma menjadi orang Badui yang telah membeli unta yang Mikail jual kepadamu. Wahai Ali, selamat. Kata Rasulullah, kau telah melakukan amalan langit sehingga langit telah menurunkan berkahnya karunia kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Apa yang kita ambil dari hikmah dari cerita tadi, bahwa ternyata pahala sedekah itu luar biasa, dan seyogianya kita sebagai umat muslim yang ingin mendapatkan derajat takwa di bulan Ramadan ini, kita senantiasa harus bisa mengistiqomahkan sedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin rahimakumullah, panitia Ramadan Al-Fat membuka selebar-lebarnya pintu sedekah untuk bisa disambut oleh jemaah Al-Fat. Istiqomahkanlah sedekah. Ada suatu program dari panitia itu sedekah harian, maka ambil bagianlah dari itu. Gak usah banyak sedekah itu, hadirin rahimakumullah. Tetapi ketika kita bisa mengistiqomahkan sedekah sehari minimal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 atau lebih besar lagi, silahkan. Yang terpenting adalah di bulan Ramadan ini semangat sedekah harian, senantiasa beristiqomah dalam sedekah harian, maka insya Allah itu akan menjadi amal baik, dan Allah akan mengganti apa yang jemaah korbankan di bulan Ramadan ini minimal 10 kali lipat. Bayangin, di luar bulan Ramadan Allah janjikan minimal 10 kali lipat, dan di bulan Ramadan Allah janjikan yang 10 kali lipat Allah kali lipatkan 70 kali sampai 700 kali lipat atau beribu-ribu kali lipat. Tidak susah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mari ambil bagian. Istiqomahkan satu amalan kecil tapi impactnya luar biasa, yaitu sedekah. Jangan kita menumpuk harta. Di setengah kondisi seperti ini, kita harus lihat tetangga kita kiri kanan, banyak yang terimpact. Bagaimana para pedagang di tengah kondisi seperti ini tidak mampu berdagang? Lalu dari mana dia mendapatkan profit untuk bisa membiayai hidupnya? Jangan dengan kondisi seperti ini, para pedagang itu jangan untuk memikirkan profit. Modalnya saja mungkin habis untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Karena rahimakumullah, jangan sampai kita kena hisab dari tetangga kita yang kelaparan dan kondisi seperti ini, padahal kita begitu mampu banyak untuk membantu mereka. Maka dari itu DKM Al-Fat telah memfasilitasi agar antum semua terlepas dari hisab Allah Subhanahu Wa Taala. DKM menyediakan lumbung untuk menunjangi saudara-saudara kita yang terimpact. Silakan siapa yang mau membantu saudara kita dengan beras, telur, mie instan, minyak gula, silakan hadirin rahimakumullah, datangkan ke Masjid Al-Fat. Nanti Masjid Al-Fat sudah punya data saudara-saudara kita, tetangga kita mana yang terimpact yang membutuhkan. Insya Allah itu akan kita tunjangin sehingga antum semua insya Allah akan terbebas dari hisab tetangga yang kelaparan atau terimpact dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan antum semua membiasakan sedekah harian, membantu saudara-saudara kita yang terimpact dengan ini dengan menyumbangkan beras, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan kehidupan antum semua bersama keluarga dunia dan akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, baik dan benar datangnya Allah dan Rasul. Apabila ada kekurangan itu murni dari pribadi saya yang tak lepas dari kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum bersama keluarga semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.